Nah, saya minta maaf jika banyak yang menunggu akhirnya mendapati tulisan yang agak ngeledek ya, dan konteksnya memang diskusi dengan Kiai Mat atau orang yang pro pembatalan Ba'alawi. Tapi yang saya lakukan sampai sekarang itu masih mengevaluasi catatan, naskah, teori, dan lain-lain. Dan perlu diketahui juga, menulis sebuah teori itu bukan perkara yang mudah. Saya perlu mutolaah lagi, perlu mengkonfirmasi kitab itu lagi, perlu memastikan naskahnya versi cetaknya itu sesuai dengan naskahnya atau tidak, terus ini saket nasa atau tidak, penulisannya udah akurat sesuai naskahnya atau tidak. Jika naskahnya itu terbitan baru satu yang dikumpulkan, udah melakukan kompilasi dengan kitab yang lain atau tidak. Seperti Al-Barqa Al-Musyikoh, saya punya 4 versi. Umdatul Thalib akhirnya saya punya 30 versi. Terus Asy-Syajarah Barokah saya dapat 3 versi, dan lain-lain gitu. Itu butuh proses, dan untuk memvalidasi satu alinea paragraf tentang contoh Al-Barqa Al-Musyikoh atau Asy-Syajarah Barokah saja, saya butuh waktu 1-2 minggu untuk memastikan bahwa apa yang saya tulis itu benar. Karena kita sedang bicara tentang naskah yang sangat tua, sementara penyediaan naskah itu juga cukup terbatas, dan tidak semua orang memiliki minat untuk menjaga naskah. Itu kan tertentu saja. Banyak kendala yang saya hadapi, khususnya untuk urusan waktu. Nah, salah satu kendalanya lagi itu ketersediaan waktu dari Syekh Usama, Syekh Anas, terus Syekh Mahdi Rojai untuk memberikan koreksi. Kadang-kali saya beri naskah hari ini itu bisa 1-2 minggu baru dikirimkan, gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mulai menata hati untuk tidak terburu-buru. Jika memang sudah selesai, tidak usah khawatir, bahkan saya unggah gitu. Jadi jika ada yang menunggu, itu klarifikasi ya. Bagi semua fans ilmu pengetahuan kan sangat agung dan terobsesi tentang naskah tua, insya Allah secepatnya. Jika ini semuanya sudah selesai, ditaskeh oleh 5 macam ulama yang saya akui mendampingi saya untuk pengoreksian dan pengembangan materi, insya Allah nanti yang saya sajikan tidak akan sembarangan lah ya, karena ini kan ada tanggung jawab 5 orang ahli ilmu yang nanti pemikiran mereka akan saya tafsiri ulang dalam bentuk tulisan yang kelak dalam berbentuk buku. Itu tahun berapa ini? Haitham bin Kalib itu wafat sekitar 500 berapa gitu, berarti kan dia hidup di tahun 400-an. 400-an itu berarti satu tobakot dengan Imam Alwi yang wafat konon kalau paling panjang berarti 410 Hijriah. Untuk masa Alwi bin Ubaidillah, untuk masa orang yang 100 tahun itu ada 3 generasi, cucu itu pasti ngelihat kakeknya, itu nggak perlu nasab. Apalagi ini diperkuat dengan isnad hadis gitu. Tuh, ini yang naskah yang diperbolehkan sponsor dan penerbitku untuk dipublikasi. Baru 1 aja bolehnya. Nanti aku tunjukin yang Ubaidillah. Saya nemu sekitar 24 totalnya isnad yang seperti ini. Ada yang unik lagi nih. Ini sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Sepulang saya ini lewat, terima kasih sama Dr. Hasanat, lewat beliau kan saya dibantu ketemu banyak nakib. Ada ulama terkenal di Lebanon, namanya Syekh Dr. dia tuh, Dr. Jamil Halim Al-Husaini. Yaitu beliau adalah mursyid Thariqah Al-Ahbasi. Terus antum bisa nyari video ceramahnya itu. Dia kan anggota Naqabatul Ashraf di Lebanon, Irak sekaligus Yerusalem. Berarti di mana tuh? Di Israel ya. Nah, segi nasab itu beliau itu keturunan dari Muhammad bin Isa An-Nakib. Jadi kan saudaranya Ahmad bin Isa ya. Saudaranya Ahmad bin Isa Pas yang cowok-cowok. Nah, beliau itu tidak membatalkan Ba'alawi. Jadi kalau ada yang ngomong Naqobah internasional tidak mengakui Naqobah ini, saya akhirnya ketemu 9 ini ulama anggota Naqabatul Ashraf yang tidak sekalipun membatalkan Ba'alawi. Dulu kan 7, terus makin kesini ketemu dan ada WhatsApp juga dihubungkan ke beberapa Naqobah lewat Dr. Hasanat, karena beliau udah jadi Grand Mufti itu kayak apa ya? General Mufti, kayak Mufti umum untuk kerajaan Jordan. Lewat beliau saya dibantu untuk ketemu beberapa nakib, salah satunya di Maroko dan Lebanon ini. Nah, Dr. Jamil kalau nggak salah. Nah, rencananya mungkin tahun depan Dr. Jamil itu mau diundang ke Pekalongan di Multaqo Alaminya Habib Lutfi setiap tahun itu. Wah, saya pengen ketemu itu. Karena kan belum ada kesempatan untuk wawancara langsung ya, biar orang-orang yang ngomong masalah Naqobah internasional tidak ada yang mengisbatkan. Saya udah ketemu kok semuanya mengisbat. Salah satunya yaitu Dr. Jamil Halim Al-Husaini atau Al-Hasani ya. Oh, Husaini karena dia kan cucu atau cicit ya keturunan lah ya dari Muhammad bin Isa An-Nakib itu.
Nah, ini beberapa itu kitab Nakobatul Saada wal Ashraf. Jadi kalau tidak ada nakobah yang mengisbat, Anda perlu menanyakan orang yang menuduh seperti itu, gitu. Saya itu sarjanawan dengan tipologi pemikiran Barat, makanya ketika bersentuhan dengan tradisi Timur Tengah itu kan saya perlu pendamping. Pendamping saya salah satunya itu kan saya Usama Al-Azhari untuk hadis, saya Madi Rojai untuk nasab, Said Anas Al-Qutbi, terus beberapa kiai saya ya. Ketika hasil naskah bentuknya dummy, terus saya kirimkan ke beberapa pakar itu, ada koreksi, ada beberapa keteledoran, ada beberapa ketidakakuratan, akhirnya saya sempurnakan. Nah, ketika udah selesai nih, saya akan setorkan ulang ke beberapa pakar tersebut. Ternyata ada pengembangan teori gitu. Pengembangan teori ini saya maksud untuk memberikan insight bahwa apa yang ditulis di zaman sekarang tentang Ba'alawi ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu ditambahi, ada yang perlu dievaluasi. Sering saya sebut Ali bin Jadid itu diklaim termasuk yang paling terkini itu Al-Adni ya, Habib Al-Adni itu bikin tulisan kalau Ali bin Jadid itu ingkirot. Saya nemu bukti material kalau dua cucunya itu masih menurunkan keturunan. Nah, dari sana akhirnya ada pengembangan naskah, ada pelacakan naskah baru yang tidak ada hubungannya dengan naskah sezaman dengan Imam Ubaidillah. Akhirnya yang dulu awalnya termotivasi untuk sumber material sezaman atau sumber sezaman itu berkembang menjadi luas. Nah, saya minta maaf jika banyak yang menunggu akhirnya mendapati tulisan yang agak ngeledek ya, dan konteksnya memang diskusi dengan Kiai Imad atau orang yang pro pembatalan Ba'alawi. Tapi yang saya lakukan sampai sekarang itu masih mengevaluasi catatan, naskah, teori, dan lain-lain. Dan perlu diketahui juga, menulis sebuah teori itu bukan perkara yang mudah. Saya perlu mutolaah lagi, perlu mengkonfirmasi kitab itu lagi, perlu memastikan naskahnya versi cetaknya itu sesuai dengan naskahnya atau tidak, terus ini saket nase atau tidak, penulisannya udah akurat sesuai naskahnya atau tidak. Jika naskahnya itu terbitan baru satu yang dikumpulkan, udah melakukan kompilasi dengan kitab yang lain atau tidak. Seperti Al-Barqa Al-Musyikoh, saya punya 4 versi, Umdatul Thalib akhirnya saya punya 30 versi, terus Asy-Syajarah Barokah saya dapat 3 versi, dan lain-lain gitu. Itu butuh proses, dan untuk memvalidasi satu alinea paragraf tentang contoh Al-Barqa Al-Musyikoh atau Asy-Syajarah Barokah saja, saya butuh waktu 1-2 minggu untuk memastikan bahwa apa yang saya tulis itu benar. Karena kita sedang bicara tentang naskah yang sangat tua, sementara penyediaan naskah itu juga cukup terbatas, dan tidak semua orang memiliki minat untuk menjaga naskah. Itu kan tertentu saja. Banyak kendala yang saya hadapi, khususnya untuk urusan waktu. Nah, salah satu kendalanya lagi itu ketersediaan waktu dari Syekh Usama, Said Anas, terus Said Mahdi Rojai untuk memberikan koreksi. Kadang-kali saya beri naskah hari ini itu bisa 1-2 minggu baru dikirimkan, gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mulai menata hati untuk tidak terburu-buru. Jika memang sudah selesai, tidak usah khawatir, bahkan saya unggah gitu. Jadi jika ada yang menunggu, itu klarifikasi ya. Bagi semua fans ilmu pengetahuan kan sangat agung dan terobsesi tentang naskah tua, insya Allah secepatnya. Jika ini semuanya sudah selesai, ditaskeh oleh 5 macam ulama yang saya akui mendampingi saya untuk pengoreksian dan pengembangan materi, insya Allah nanti yang saya sajikan tidak akan sembarangan lah ya, karena ini kan ada tanggung jawab 5 orang ahli ilmu yang nanti pemikiran mereka akan saya tafsiri ulang dalam bentuk tulisan yang kelak dalam berbentuk buku. Target awalnya memang Desember atau Januari itu udah rilis, Beb. Tapi akhirnya dengan dengan fakta seperti ini ya, akhirnya saya meminta waktu postpone untuk menerbitkannya agak sedikit lebih terlambat. Karena kayak saya Usama sendiri ini pergi ke luar negeri, sudah 1 minggu lebih naskah yang saya kirimkan belum dikoreksi juga, belum ada koreksi dari beliau. Itu belum saya Madi Rojai, itu belum di Yaman, yang WhatsApp saja agak sulit ya, nelpon aja nggak bisa, harus Said Anas itu harus pakai IMO itu nggak bisa nelpon lewat WhatsApp juga. Ya kendalanya macam-macam lah itu. Tapi insya Allah ini progresnya masih sesuai dengan tangga standar intelektual yang disepakati oleh kampus-kampus lah, insya Allah gitu.